Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerjaan kami untuk perencanaan dan analisis pembiayaan untuk kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nicola Philips Boetz, yang kedua ada Ageng Trihasnomo Putro, dan yang ketiga ada Hudzaifah Al-Fajri, yang keempat ada Raihan Darmawan, dan yang kelima ada M. Irza Mahendra. Baik, di sini untuk profil perusahaan sendiri kami mengambil dari PT Hutama Karya. Persero adalah salah satu perusahaan konstruksi dan pengembangan infrastruktur terbesar di Indonesia. PT Hutama Karya didirikan pada tanggal 25 Maret 1961 dengan tujuan utama mengembangkan sektor konstruksi di Indonesia. Perusahaan ini merupakan badan usaha milik negara BUMN yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur. PT Hutama Karya bergerak di berbagai bidang usaha termasuk pembangunan jalan raya, jembatan, bendungan, konstruksi gedung, pengolahan lahan dan properti, serta konsultasi teknik dan manajemen proyek. Perusahaan ini terlibat dalam banyak proyek infrastruktur besar di Indonesia seperti pembangunan jalan tol, jembatan, proyek air minum dan sanitasi, serta proyek energi dan lainnya. Laporan keuangan PT Hutama Karya. Untuk aset lancarnya 2023 itu ada 49 jutaan, dan untuk 2022 ada 41 jutaan lebih. Untuk liabilitas jangka pendeknya untuk 2023 sendiri ada 21 juta lebih, dan 2022 itu ada 20 juta lebih. Untuk kas dan setara kas itu ada 2023 itu ada 39 jutaan lebih, serta 2022 ada 33 juta. Untuk piutang usaha 2023 itu 1 juta 100 juta 129.371. Di 2022 ada 560.658. Serta perhitungan rasio likuiditasnya. Untuk current ratio yaitu di 2023 dengan rumus yang sudah ada tertera didapatkan seperti itu di 2023 dan 2022. Untuk quick ratio-nya juga di 2023 dan 2022 didapatkan hasil seperti itu, dan cash ratio-nya didapatkan untuk 2023 dan 2022 itu seperti yang tertera di tabel di PPT. Selanjutnya analisis hasil perhitungan rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio kedua tahun menunjukkan rasio lancar yang lebih dari 2, yang mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini sedikit meningkat dari 2022 ke 2023. Quick ratio serupa dengan current ratio. Quick ratio juga lebih dari 2, yang berarti perusahaan masih dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Yang ketiga, cash ratio. Rasio kas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih dari 1 kali kas yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan peningkatan dari 2022 ke 2023. Selanjutnya, saran jika likuiditas mengalami kenaikan, ini bisa menjadi situasi yang menguntungkan bagi perusahaan atau institusi keuangan. Likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa ada cukup aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat. Caranya, gunakan likuiditas yang tersedia untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan atau investasi yang menguntungkan. Pastikan alokasi kas yang tepat untuk mendukung strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Ketika likuiditas mengalami penurunan, ini bisa menjadi masalah serius bagi perusahaan atau institusi keuangan. Likuiditas merujuk pada kemampuan untuk mengubah aset menjadi uang tunai dengan cepat tanpa kehilangan nilai. Caranya, tinjau ulang posisi keuangan secara menyeluruh.
identifikasi aset liquid dan yang tidak liquid serta liabilitas yang harus segera diselesaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk laporan keuangan PT Utama Karya. Yang pertama itu pendapatan yang 2023 itu 26 juta lebih, 2022 24 juta lebih, sedangkan untuk piutang sendiri 2023 1 juta lebih, 2022 562 lebih. Yang ketiga beban pokok pendapatan 2023 24 juta lebih, 2022 20 juta lebih, sedangkan persediaan di 2023 495 lebih, di 2022 767 lebih. Yang kelima modal kerja di 2023 27 juta lebih, di 2022 20 juta lebih, sedangkan total aktiva tetapnya 2023 3 juta lebih, 2022 nya 3 juta lebih. Dan ketujuh total aktifanya di 2023 169 juta lebih, di 2022 156 juta lebih. Sedangkan untuk perhitungan rasio aktivitasnya yang pertama itu receivable turnover didapatkan di 2023 sebesar 24, di 2022 didapatkan 23. Untuk inventory turnovernya didapatkan 2023 49,60, di 2022 26,69. Untuk working capital turnovernya 2023 0,97, 2022 1,15. Untuk fixed assets turnovernya 2023 7,78, 2022 6,78. Untuk total aset turnovernya 2023 0,159, di 2022 0,154. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini merupakan analisis hasil perhitungan rasio aktivitas. Yang pertama yaitu receivable turnover, yang artinya pada tahun 2023 rata-rata dana yang tertanam dalam piutang dapat berputar sebanyak 24 kali. Tahun 2022 rata-rata dana yang tertanam dalam piutang dapat berputar sebanyak 43 kali. Yang kedua yaitu inventory turnover, artinya tahun 2023 persediaan gudang diganti 49,6 kali dalam setahun. Tahun 2022 persediaan gudang diganti 26,69 kali dalam setahun. Yang selanjutnya yaitu working capital turnover. Untuk tahun 2023 perputaran modal kerja perusahaan adalah 0,97. Pada tahun 2022 perputaran modal kerja perusahaan adalah 1,15. Yang selanjutnya yaitu fixed asset turnover. Pada tahun 2023 perputaran aktiva tetap perusahaan adalah 7,78. Tahun 2022 perputaran aktiva tetap perusahaan adalah 6,78. Yang selanjutnya total aset turnover, yang artinya pada tahun 2023 perputaran total aktiva perusahaan adalah 0,159. Untuk tahun 2022 perputaran total aktiva perusahaan adalah 0,154. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini ada saran yang pertama itu jika likuiditas mengalami kenaikan, ini bisa menjadi situasi yang menguntungkan bagi perusahaan atau institusi keuangan. Likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa ada cukup aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat. Saran, gunakan likuiditas yang tersedia untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan atau investasi yang menguntungkan. Pastikan alokasi kas yang tepat untuk mendukung strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Ketika likuiditas mengalami penurunan, ini bisa menjadi masalah serius bagi perusahaan atau institusi keuangan. Likuiditas merujuk pada kemampuan untuk mengubah aset menjadi uang tunai dengan cepat tanpa kehilangan nilai. Yaitu sarannya, tinjau ulang posisi keuangan secara menyeluruh, identifikasi aset liquid dan yang tidak liquid, serta liabilitas yang harus segera diselesaikan.
Baik, terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dari kami, kelompok 5, Nun wal qalam yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas.